Selamat malam, shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini dengan hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, untuk setiap berkat, perlindungan, serta kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat kami hendak merenungkan firman, tenangkanlah hati dan pikiran kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran. Bukalah hati kami agar peka terhadap suara-Mu, dan berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya setiap firman yang kami renungkan dapat menguatkan iman kami dan menjadi terang bagi langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan malam ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 29. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dia dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Banyak yang melakukan kesalahan dengan mencoba mendefinisikan dengan tepat titik-titik halus perbedaan antara pembenaran dan penyucian. Ke dalam definisi kedua inilah, kebanyakan orang sering membawa ide dan spekulasi mereka sendiri. Mengapa mencoba menjadi lebih cepat daripada inspirasi tentang pertanyaan vital tentang kebenaran oleh iman? Mengapa mencoba untuk bekerja setiap menit seolah keselamatan jiwa bergantung pada semua pemahaman Anda tentang hal ini? Semua tidak bisa melihat di garis visi yang sama. Anda berada dalam bahaya membuat dunia dari atom dan atom dari dunia. Sebagai orang berdosa yang bertobat, menyesal di hadapan Allah, memahami pertobatan Kristus untuk mereka, dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan mereka dalam kehidupan ini dan kehidupan di masa depan. Dosa-dosa mereka diampuni. Ini adalah pembenaran oleh iman. Setiap jiwa yang percaya harus menyesuaikan kehendaknya sepenuhnya kepada kehendak Allah dan tetap dalam keadaan pertobatan dan penyesalan. Menjalankan iman pada jasa pendamaian penebus dan maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Pengampunan dan pembenaran adalah satu dan hal yang sama. Pembenaran adalah kebalikan dari penghukuman. Rahmat Allah yang tidak terbatas ini diberikan kepada mereka yang sepenuhnya tidak layak. Ia mengampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa oleh karena jasa Kristus yang telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Melalui iman dalam Kristus, kesalahan pelanggar yang bersalah itu dibawa kepada kemurahan Allah dan kepada harapan yang kuat tentang hidup yang kekal. Daud diampuni dari pelanggarannya karena ia merendahkan hati di hadapan Allah dalam pertobatan dan penyesalan jiwa, serta percaya bahwa janji pengampunan Allah akan digenapi. Ia mengakui dosanya, bertobat, dan ditobatkan kembali. Dalam kebahagiaan jaminan pengampunan, ia berseru, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berkat datang karena pengampunan. Pengampunan datang melalui iman bahwa dosa, setelah diakui dan bertobat, akan ditanggung oleh penanggung dosa yang agung itu. Dengan demikian, dari Kristus datang segala berkat,
Kematiannya adalah korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ia adalah pengantara besar melalui siapa kita menerima rahmat dan kemurahan Allah. Dengan demikian, Dia sesungguhnya adalah pemula, pencipta, dan juga penyempurna iman kita. Dikutip dari buku manuskrip rilis volume 9 halaman 300-302. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami masih berjalan menurut keinginan kami sendiri. Memohon, ampuni setiap langkah kami yang menyimpang dari jalan-Mu. Dan ajarlah kami untuk taat, sekalipun tidak mudah. Dan mampukan kami untuk tetap setia, melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan, bentuklah hati kami agar selaras dengan kehendak. Pikiran kami agar dipenuhi kebenaran-Mu. Dan tindakan kami agar mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Dan biarlah firman yang kami terima malam ini tidak hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.